Itu masuk kemana? Masuk kemana? Kemana itu udara masuknya? Ya ke lambung lah, kemana lagi sih? Ya, sehingga orang kalau sudah makan kenyang terus sendawa kan, begitu loh, udaranya dikeluarkan lagi. Jadi vice versa bisa terjadi seperti begitu, ya. Begitu. Nah tadi diceritakan tentang di lambung segala macam. Kenapa? Karena Anda tidak cerita satu-satu. Di lambung terjadi digesting nggak? Mekanik atau enzimatik? Dua-duanya. Mekaniknya terjadi apa? Kalau digesting mekanik itu dilakukannya oleh apa sih? Otot. Terus otot lambung ada apa aja? Jadi borong anatominya nggak ada sini. Otot lambung apa aja? Fungsinya ngapain? Fungsinya ngapain? Itu bolus makanan diapakan? Itu kamu nggak jelaskan betul. Ada enzimatik. Enzim apa dalam lambung? Pepsin. Nanti dicek oleh Prof. Endahlo. Terus itu namanya protein. Jadi protein yang kita telan dari mulut sampai ke lambung itu protein udah jadi apa? Nggak tahu, gue juga nggak tahu jadi apa. Dilihat lagi ya, terus sampai dia menjadi asam-asam amino di usus halus yang itu diserap. Serang lambung, tadi cerita tentang pylorus, ya. Kenapa sih di lambung itu seperti bukan ditunda, sedikit-sedikit masuk ke duodenum? Supaya apa? Itu untuk memberikan kesempatan pencernaan terjadi di lambung, ya. Jadi keluar cuma dikit. Begitu bolusnya sampai ke ujungnya ke sementai pylorus ditutup sama sekali, loh. Ya, dikembalikan lagi ke lambung, ke angkernya, diaduk lagi, dicampur lagi dengan hasil lambung dengan segala macam enzimnya, gitu, ya. Nah sekarang dia si Wise ya, sarapan pukul berapa sih? Pukul 6.30. Terus dia mulai merasa lapar lagi kapan? Pukul 10. Sekarang mekanisme kenyang gimana? Cepetan. Mekanisme kenyang gimana? Mekanisme kenyang itu mekanik atau enzimatik, apa hormonal atau apa? Hormonal, gitu. Hormon apa yang mengatur? Aku tanya kenyang. Insulin. Insulin kerja di mana? Di mana? Insulin kerja di hipotalamus. Di nukleus apa? Nukleus arcuatus. Di situ ada neuron-neuron penghasil apa? NPY, dan juga ada neuron-neuron penghasil PMC. Insulin itu menekan atau meningkatkan NPY dari arcuatus? Menekan, gitu. Kalau NPY-nya turun terus gimana? NPY itu merangsang apa? NPY merangsang apa? Merangsang? Iya, bagaimana jangan langsung loncat terasa lapar dong. Merangsang penglepasan oreksin. NPY ke nerveptida Y. Nerveptida itu akan merangsang LHA, lateral hypothalamic area, yang nanti akan melakukan oreksin. Oreksin akan merangsang rasa lapar, ya. Lewat apa? Lewat ghrelin kan, gitu. Ya, NPY itu kalau NPY naik, oreksin naik, orangnya lapar.
insulin menekan NPY apa meningkatkan NPY? Menekan, ya. NPY-nya turun, LHA-nya gimana? Tidak terangsang, koreksinya tidak naik. Di samping itu, yang namanya NPY itu dia merangsang LHA, dia akan NPY itu akan merangsang LHA untuk koreksi ya. Tapi dia menekan pusat kenyang kan gitu, menekan satiety center kan. Mau lihat gambarnya dari Sherwood, mau lihat dari Guyton atau melihat dari Baer, ya, neuroscience sama juga. Hanya saja saya katakan kalau gambar di Sherwood itu yang namanya satiety centernya ada di nukleus solitaris yang ada di batang otak. Kalau di buku-buku lain adanya ada di hipotalamus, ya, nggak usah bingung, ikutin aja apa yang dia mau karena mekanismenya sama aja. Itu tidak ada jelaskan. Ada lagi nggak mekanisme kenyang? Makanan masuk, terus masuk di yang tadi loh, yang dari mana sih? Dari Sherwood aja, cuma kasih lihat dong. Cepetan. Kan waktu mana sih Pak? Sherwood. Barusan tuh loh. Ini Guyton, Nah ini tuh makanan matang. Turunin dong. Aku bahas. Aku bisa nistagmus loh ngeliat begini. Ini turun. Ya uang parkir aja. Makanan masuk. Ini makanan masuk kan? Kalau makanan masuk, gerilinya naik atau turun? Jadi kalau kita makan, kita makin lapar, makin makan, makin lapar. Turunlah. Ya, gerelin naik dari lambung sebelum makan. Ada tulisannya, apa sih? Kalau makan masuk dia berhenti. Gerelin ngapain? Coba ke situ. Gerelin itu akan merangsang NPY, itu kan? NPY akan merangsang rasa lapar. Jadi gerelin merangsang rasa lapar kan? Ya. Kalau kita makan, gerilinnya turun, sehingga NPI-nya tidak naik, sehingga keinginan makan hilang. Selain itu naik. Tuh kan, yang namanya neuron LH itu mengeluarkan orexin sehingga rasa lapar, dia menekan pusat kenyang, sehingga kalau NPI naik, pusat kenyangnya tekan. Ya, kalau NPI-nya turun, kita makan, gerelin turun kan? NPI turun. Kalau NPI turun, orexin naik turun. Kalau NPI turun, orexin naik apa turun? Turun. Inhibisinya terhadap pusat kenyang melemah apa menguat? Melemah, sehingga pusat kenyangnya main sehingga terasa kenyang gitu kan? Itu dari gerelin. Dua, dari mana lagi nih? Ada PYY itu. Ya. Begitu. Sudah makan, begitu makan PY naik. PY ngapain coba? Menekan NPY kan? Menekan NPY, rasa lapar turun. Terus timbul kenyang. Ini masuk makanan, terjadi peregangan lambung lewat vagus, langsung merangsang pusat kenyang. Gitu ya. Sekarang si Uwais sarapan 6.30. Mulai ngerasa lapar lagi pukul berapa? Berapa jam tuh? 3,5 jam. Pengosongan lambung terjadinya berapa jam sih? Pengosongan lambung doang itu kan sampai dengan penyerapannya selesai 2 sampai dengan 4 jam, bergantung pada banyaknya makanan, bergantung kepada jenis makanan. Makanya di situ jelaskan dimakan apa. Ya,
Yang paling lama membuat kenyang di lambung itu apa? Lemak. 2 sampai 4 jam. Cerita ini loh, ya. Ini cerita pergangan lambung kan, dan cerita dari Gereli dan cerita dari mana ini? PYY kan? Ya, begitu. Kalau kita makan, insulin udah naik belum sih? Coba, turun. Insulin akan naik kalau sudah terjadi peningkatan glukosa darah kan? Itu kalau sudah mulai terjadi penyerapan, ya. Tapi ternyata juga makanan itu, sini gak ada gambarnya kalau kelihatan. Begitu sampai di duodenum itu sudah meningkatkan insulin. Jadi insulin itu peningkatnya 2 kali. Waktu makanan masih ada di saluran cerna, dan ketika glukosa dan berbagai nutrien lain sudah masuk dalam peredaran darah, sehingga insulin itu 2 kali naiknya. Ya, insulin naik itu akan menekan lapar. Ya. Sekarang kamu bisa jelaskan nggak kenapa Uwais jam 9:30 udah lapar lagi? Gimana menjelaskannya? Dari segi mana? Dari segi mekanik ini, apa dari segi insulin, apa dari segi mana? Jelasin ya. Ya enggak. Bunyi dong, apa sih? Apalagi ya? Udah ya? Sudah? Udah kan? Tadi tentang anatomi suriki sudah oleh Bu Endah ya. Apalagi tadi? Udah selesai toh? Pengosongan lambung udah. Ya, enzim-enzim segala macam kamu revise lagi, kamu review lagi ya. Begitu ya? Ada yang mau tanya? Nggak ada. Terima kasih. Ya. Lu tunjuk-tunjukkan, gue pulang nih. Ya. Pencernaan. Itu ada Bu dokter spesialis anak tuh, ya. Seperti juga pemicu 2 kan ada Jupiter bayi ya. Yang namanya anatomi histologi dan fungsinya pencernaan pada anak kecil, pada bayi, itu kan juga belum sama, tidak sama atau belum sama dengan dewasa, karena harus ada pematangan lebih lanjut kan, maturasi lebih lanjut. Ya. Pertama, yang kedua adalah bayi itu belum punya gigi, seperti si nenek di sini kan nggak punya gigi. Karena nggak punya gigi, maka digestinya di rongga mulut tidak sesempurna orang dewasa, sehingga jenis makanannya pun juga harus beda, gitu. Belum pada anak kecil, enzimnya lah segala macam belum sesempurna, belum seperti orang dewasa, ya. Ada perkembangan maturasinya begitu. Gitu ya. Udah ya. Terima kasih, Kak Penda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang udah tidur ya, siang-siang ya, ngantuk. Sebentar lagi kita selesai ya. Sebenarnya beberapa orang alhamdulillah udah bagus banget mengamatinya. Pertanyaan kan, ini kita ketemu waktu kita langsung waktu itu ya. Ya. Saya menambahkan dari tadi yang Dokter Jo, dan ada beberapa pertanyaan bagus ya tadi. Siapa namanya ya? Naila. Siapa yang tadi pertanyaan pertama itu? Perbedaan apa sih yang nggak dipunyai sama anak-anak sama si Uwais itu, yang babynya sama Uwais? Tadi pertanyaan kamu apa deh?
Ya, pada bayi. Jadi kalau bayi lahir itu satu, semuanya pencernaannya adalah steril. Ya, dia hanya minum air ketuban, pipisnya juga itu semua membentuk air ketuban yang itu steril. Nah, keluar itu dia secara normalnya nih ya ketemu dari vagina. Nah, itu baru ada salah satu expose dia flora normal untuk baby. Yang kedua lewat ASI. Jadi ini menjawab beberapa pertanyaan yang tadi. Selain apa yang dijelasin Dokter Jo, apa yang nggak punya? Nggak punya salah satu adalah proses pembentukan flora normal. Ya, yang salah satunya bisa dibentuk sama ASI. Karena ASI ini yang paling bagus di dalamnya ada enzimnya ada bakterinya ada imun-imun. Jadi misalkan kalau misalkan ibunya dulu pernah sakit apapun, pernah sakit COVID, pernah sakit demam berdarah, pernah sakit apa, itu keluar imunoglobulinnya atau sel memori imunnya itu keluar dari ASI. Ya, jadi peran dari ASI, kenapa harus ASI dulu? Karena itu membentuk flora normal di saluran cerna dan juga membentuk imun-imun di saluran cerna bayi. Memang betul pada saat bayi lahir itu enzim-enzimnya sebetulnya sudah sama seperti dewasa, maksudnya ada yang untuk mencerna karbohidrat, lemak, protein, betul ada. Tapi proses pematangannya belum sempurna. Ya. Kenapa? Karena ASI juga memang terdiri dari glukosa, laktosa terutama ya, makanya banyaknya enzim laktase. Artinya ada karbonya, ada lemaknya ada proteinnya ada. Tapi jumlah proporsionalnya itu belum seperti dewasa. Nah, lain-lain lagi adalah proses pembentukan pematangan dari fili dan mikrofilinya. Nah, karena masih kecil, jadi fili dan mikrofilinya juga masih sedikit. Otomatis semakin proses besar itu akan semakin banyak. Ya. Terus tadi enzim udah, fili mikrofili udah, sama mikroflora normalnya udah, bakteri. Perbedaan lainnya yang baby nggak punya dibandingkan Wise adalah tadi gigi, ya. Nah, terus kematangan lidahnya untuk bisa bolak-balik. Jadi kalau kita makan, kalian bisa mindahin kan makanan dari kiri ke kanan? Iya. Nah, itu bayi nggak bisa. Begitu bayi lahir, cuman punya yang namanya refleks. Refleksnya cuma untuk menghisap. Ya, jadi hanya bisa menghisap jenisnya liquid. Nah, makanya makanan pertama adalah ASI atau sejenisnya adalah sulfur. Ya, hanya liquid dulu. Kemudian proses pematangan paling istilahnya cepat itu di usia 4 sampai 6 bulan. Makanya di situ bayi-bayi sudah boleh dikenalkan yang namanya solid. Ya, atau makanan padat, tapi teksturnya masih dalam bentuk bubur sari karena menyesuaikan dengan fungsi mulutnya dia giginya belum ada, bisa makan bubur bisa, tapi konsistensinya seperti bubur sari, dan dia juga refleksnya masih yang hanya mulutnya kebuka, hap langsung nelan. Ya, jadi yang tidak dipunyai selain gigi itu juga refleks kematangan dari fungsi motornya atau yang kita sebut dengan oromotor. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Yang tadi pertanyaan udah cukup jelas. Nggak ada pertanyaan lagi. Ya, termasuk yang bersendawakan juga itu tadi udah dijelasin ya. Ada sedikit dari kelompok yang pertama presentasi. Jadi sphincter yang esofagealnya itu pada baby itu belum matang. Makanya sering terjadi penyakit apa namanya? Gastroesophageal reflux disease. Jadi nggak matangnya itu adalah dia terbuka pintunya itu kayak pintu ini, dia kebuka tutup seenaknya aja, maksudnya masih bisa kebuka on off kapan aja gitu. Bukan berdasarkan refleks ada makanan dia kebuka terus begitu selesai dia nutup lagi, enggak kayak gitu. Kadang-kadang dia bisa kebuka tutup. Jadi makanya bayi-bayi masih sering gumoh. Gitu ya, bedanya gumoh sama muntah. Kalau muntah ada refleks yang dari dalam sampai kita kayak refleksnya gitu ya. Kalau gumoh dia langsung keluar
karena hanya berupa keluar dari sfinkternya terus langsung keluar gitu. Ya, jadi tidak ada refleks kayak ekspulsi. Kalau ekspulsi itu hanya ada pada muntah. Kalau pada reflux dia langsung keluar. Jadi kayak lewer aja gitu. Ya. Oke. Benar nggak ada pertanyaan lagi? Semuanya udah jelas? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Izin Prof. Endah, Bu Alfia, Pak Umar, Dr. Mahrun, Bu Mela, dan adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau saya mungkin nggak terlalu banyak ya, Bu, karena sudah banyak dibahas oleh Dr. Mahrun terutama ya. Pertanyaannya kan sebenarnya menyambung dari embrio nanti ke pediatrinya ke anaknya. Yang pertama saya cuma pengen mengomentari masalah pemicu ya. Lagi-lagi adik-adik mohon saya melihat fenomena yang maksudnya secara umum di angkatan 2024 ini mungkin karena bersemangat ya, adik-adik itu jarang yang membuat menganalisis sesuatu, misalkan suatu kasus pada DK itu dari sesuatu hal yang sederhana, dari dasar. Jadi adik-adik itu kalau saya buka di peta konsepnya itu langsung ke intinya, padahal dasarnya itu belum ada. Anatomi, embriologi, histologi itu belum muncul semua. Sama seperti ketika mungkin beberapa kelompok yang saya pernah masuk ketika menyusun learning issue, maunya langsung cepat-cepat diselesaikan, padahal dasarnya belum. Ya, padahal sebetulnya kan ini dalam proses pendidikan ya, Dek. Ketika adik-adik mengulang kembali, diulang terus yang bagian dasarnya seperti embriologi, anatomi, histologi, biokimia, fisiologi dan sebagainya, itu nanti pemahamannya lebih mudah. Ini kayaknya semakin siang semakin ngantuk. Boleh nggak berdiri sebentar? Soalnya saya lihat lebih dari 10 yang tidur. Boleh berdiri sebentar nggak? Berdiri semuanya. Biasanya nggak usah tahu. Berdiri sudah? Berdiri dulu. Lebih dari 10 soalnya tidur saya lihat. Coba berdiri dulu. Dah. Boleh peregangan otot dulu. Dah. Ini duduknya nggak nyampur kan? Sudah? Yang duduknya nggak nyampur, yang laki-laki, perempuan aja ya. Boleh hadap ke kanan dulu. Kanan kamu mana? Hadap kanan. Tolong dipijitin punya temennya. Sebentar aja. Cowok cewek ya nggak boleh nyampur. Sudah? Sekarang hadap sebaliknya, kiri. Hadap kiri gantian. Ya. Oke, sudah cukup. Sekarang boleh duduk lagi. Sudah. Nah, sekarang gantian saya bilang ya. Gitu ya, Dek ya. Jadi kalau menyusun learning issue, menyusun peta konsep, jangan lupakan hal-hal yang dasar ya. Tadi mungkin dari 15 kelompok yang ada embrionya ya, terutama mungkin hanya 3 atau 4, nggak banyak ya. Padahal ini dasar sekali. Nah, kemudian yang kedua, di pemicu kan disebutkan bahwa ada kasus yang bayinya tersedak ya kalau nggak salah ya. Nah itu kita ingatnya kalau di embriologi apa? Pertama, saluran gastrointestinal itu semuanya berawal dari apa? Dia semua dari endodom ya. Kan gini, masih ingat kan kalau ada sel sperma ketemu sel telur, kemudian pronukleusnya dia akan bersatu ya, yang awalnya dia dari satu sel kemudian akan membelah menjadi 2, 4, 8 dan seterusnya. Habis itu terjadi kompaksi, maksudnya dia pemadatan, kemudian terbentuk rongga, terbentuk 2 lapisan awalnya, kemudian hingga terbentuk 3 lapisan. Masih ingat? 3 lapisan di mana itu kan berasal dari satu sel yang ibarat kata bulat gitu. Kemudian ada lekukan. Kalau selnya tumbuh tetap berada di lapisan paling luar, dia akan membentuk
Ectoderm. Kalau dia masuk kemudian dia berada di lapisan paling bawah, endoderm. Kalau di tengah, mesoderm. Kalau gastrointestinal dia berasal dari endodermnya yang dalam. Ya, ingat, salurannya pertamanya seperti tabung, di atasnya nutup, di bawahnya nutup, panjang. Namanya adalah primitive gut, ya, atau tabung primitif. Ingat, dibagi menjadi 3. Yang atas namanya foregut, yang tengah midgut, yang bawah hindgut. Tadi kelompok 7 ya, kalau nggak salah udah bahas itu. Ya, foregut yang atas, berarti dia ke saluran pencernaan yang atas. Apa saja? Esofagus, kemudian apa lagi? Urut dong, esofagus terus gaster, habis itu duodenum ya, nanti di situ ada hepar, pankreas, terus apa lagi? Ya di situ dulu, terus nanti habis itu dari duodenum, yeyunum, ileum, terus cecum, habis itu transversum, ascendens dulu, terus kemudian transversumnya berapa? 1/3. Habis itu midgutnya 2/3-nya sampai descendens, kemudian itu hindgut deh, sorry. Kalau foregut itu cuma sampai organ apa? Duodenum doang, duodenum awal. Nah kemudian midgut dia dari duodenum, yeyunum, ileum sampai dia 1/3 transversum, baru nanti 2/3 transversum, descendens, rectum, itu dia dari ke hindgut. Ya, itu diingat-ingat. Nah, kemudian yang tersedak, kenapa sih bisa tersedak? Ingat nggak? Di bagian awal foregut itu kan pertama dia satu tabung, kemudian ada 2 saluran yang masih menyatu. Yang depan dia akan tumbuh, dia akan berkembang menjadi trachea, saluran pernafasan trachea yang nanti ke bawah dia jadi tunas paru dan seterusnya. Sedangkan yang belakang dia akan menjadi saluran cerna. Ingat? Yang belakang jadi esofagus, yang depan jadi trachea. Awalnya tidak ada septum atau sekat. Kemudian nanti pada saat berkembang baru terbentuk sekat, namanya septum tracheo esophageal. Ya, akhirnya dia terpisah. Oleh karena itu kalau logika aja, orang bisa tersedak, iya karena salurannya nempel depan belakang gitu. Kalau berbicara epiglotisnya terbuka sehingga bisa masuk ke saluran pernafasan. Jadi mekanisme tubuhnya jadi refleks tersedak. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan yang menyangkut embriologi juga sudah dijawab Dr. Mahrun bahwa memang saat lahir sistem pencernaan sudah sempurna. Tidak seperti paru. Kalau alveolus kan tidak ya. Alveolus ketika kita sudah lahir sampai umur 8 tahun masih proses pematangan. Nah, kalau saluran pencernaan enggak, dia udah matang. Tapi kembali lagi seperti yang disampaikan Dr. Mahrun, sudah ada tapi belum matang, belum matur ya. Jadi tadi refleks lidahnya dan sebagainya itu belum seperti orang dewasa, sehingga itu yang menyebabkan tidak disarankan untuk memberikan makanan selain ASI. Ya paling itu saja dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh narsum yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Nure. Mungkin melanjutkan biokimia ya. Karena terkait terkait dengan tadi ya tentang bayi ya, mungkin nyambung juga. Jadi saya juga sempatnya nanya dengan Bu Dr. Mahrun. Untuk renin sendiri, murni renin itu sekitar 4 bulan, ya. Tapi sudah mulai 4 ke atas itu sudah mulai beragam, ya. Nah, fungsinya renin itu apa? Kembali karena tadi tidak sempurna ya. Jadi fungsi renin itu sebenarnya apa? Fungsinya renin masih ingat? Kemarin kuliah? Apa? Menggumpalkan ASI ya, karena pencernaannya tidak sempurna sehingga harus digumpalkan. Kemarin kan juga disampaikan bahwa penggumpalan itu tujuannya adalah supaya menarik
sedikit-sedikit ya, diabsorpsi sedikit-sedikit, tidak sekaligus, karena AC kan juga akan terbuang ya, karena pencernaannya tidak sempurna akan terbuang kalau tidak digumpalkan. Jadi digumpalkan dulu pelan sedikit-sedikit, nanti diserap, diabsorpsi sedikit-sedikit. Nah, ditambah selain enzim yang ada di pencernaan bayi, tapi penggumpalan itu juga dibantu oleh apa? Adanya apa yang ada di ASI? Kalsium. Makanya nanti dilihat lagi reaksinya bagaimana terjadinya penggumpalan tersebut ya. Nanti di situ. Jadi yaitu salah satu kenapa solusinya kalau untuk bayi pencernaan tidak sempurna seperti itu. Jadi harus digumpalkan supaya sedikit-sedikit diserap ya. Kemudian yang untuk biokimia sendiri saya lihat tuh tidak banyak yang dibahas. Padahal tuh inti sistem pencernaan itu adalah memecah molekul besar menjadi molekul kecil. Tadi memang sudah diberikan jenis makanan itu kan ada protein, lemak, karbohidrat. Tapi di mana nih di mulut apa yang dicerna? Apa yang dicerna di mulut? Karbohidrat dulu ya. Dengan kondisinya seperti apa bisa dicerna? Kondisinya pH-nya seperti apa? pH-nya berapa? Nah, optimalnya 6,8. Itu tidak ada yang keluar tuh di situ ya. Kemudian gigi juga tidak ada yang keluar gitu ya. Dan sepintas. Kan harusnya ada mekanisme mekanik dan kimiawi atau enzimatik. Di situ tidak ada. Kemudian kondisinya seperti apa di mulut untuk dicerna untuk karbohidrat. Dan kalau misalnya masih ada yang belum tercerna, apa bisa dilanjutkan? Dilanjutkan di mana? Di duodenum. Kemudian enzimnya sama nggak? Asalnya dari mulut dan di duodenum berbeda. Jadi kalau di mulut enzimnya dari saliva, kalau di duodenum dari pankreas ya. Nah, kemudian masuk ke gaster. Yang dicerna apa di gaster? Protein. Kemudian pH-nya optimumnya 2 ya, 2/1 ya. Beda dengan pH di mulut ya. Kemudian yang dicerna di situ adalah apa? Protein. Oleh enzimnya apa aja? Pepsin. Kemudian pepsin ya. Mengaktifkannya bagaimana? Supaya pH-nya ya dengan HCl. Tidak dijelaskan juga bagaimana cara menghasilkan HCl di lambung. Coba gimana caranya? Bahannya apa? Bahannya apa? Membuat HCl di lambung. Ada CO2, kemudian H2O, kemudian menghasilkan asam karbonat. Kemudian asamnya nanti akan bergabung dengan Cl. Nanti lihat lagi ya mekanismenya di mana tuh, di bagian mana, di plasma, di lumen atau di membrannya ya. Nanti dilihat lagi gimana. Karena apa? Molekul tidak akan terpecah kalau tidak ada kondisi seperti itu ya. Belum lagi suhunya. Suhu optimum untuk tubuh kita berapa sih sebenarnya? 37 ya. Kalian sudah praktikum juga. Kemudian kalau misalnya di gaster belum sempat juga protein dihidrolisis, berarti kan dilanjutkan lagi di duodenum lagi. Termasuk dengan lipid ya. Lipid juga akan dicerna mulai di duodenum. Nah, di situ. Nah, bedanya pencernaan karbohidrat dan lipid bedanya apa? Misalnya lipid dengan karbohidrat dan protein bedanya apa? Apa? Harus diemulsi. Emulsinya dengan apa? Garam empedu. Dari mana tuh garam empedunya? Dari hepat atau dari mana garam empedu? Dari kantung
Ya, kantong empedu juga ya. Jadi di situ ya, jadi kan menghasilkan darah empedu supaya nanti bisa diemosi supaya bisa di. Nah, setelah menjadi molekul yang sederhana baru diabsorpsi. Terserah nanti misalnya lipid menjadi kilomikron ya. Tadi temannya sudah mengatakan bisa jadi lipoprotein, silakan gitu ya. Karena memang tidak harus harus berikatan dengan protein ya. Nah, mungkin ada yang ditanyakan kali, ada yang terlewat mungkin ya. Ada yang terlewat? Ya. Ada yang ditanyakan? Ya udah, kalau nggak ada sebenarnya sih lumayan nambah nilai. Ya sudah, mungkin kalau tidak ada mungkin Bu Alfi ya, silakan dengan Bu Alfi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Enda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah segar ya, masih ada tidur juga. Tadi sudah di relaxing oleh Bu Nurin ya. Ya, sebentar lagi kita juga keluar dari ruangan ini insya Allah ya. Baik, saya tidak akan panjang lebar. Karena saya pikir mau topik ini ada kuliah khusus ya dari Dokter Muslim tentang adab dan pola makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi yang penting untuk saya sampaikan kepada kalian pada momentum ini adalah modul ini sebetulnya momentum yang penting buat kalian bahwa dalam ajaran Islam itu juga berbicara tentang bagaimana menjaga agar pencernaan kita itu sehat, gitu ya. Sebuah studi menyimpulkan bahwa dalil-dalil dalam Islam baik itu yang bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis itu ternyata berdampak positif pada kesehatan pencernaan. Ya, coba kalian baca dan dikolek, dipelajari dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran yang terkait makanan dan pola makan. Ditambah lagi dengan teladan Rasulullah SAW tentang adab makan, ya kan? Adab makan dan minum, gitu. Nah, jadi ketika secara konvensional kita mengenal istilah table manner, gitu ya, cara makan yang beretika seperti itu. Adab dan pola makan yang diajarkan oleh Islam itu lebih dari sekedar table manner, gitu. Nah, ini yang harus kalian sebagai calon dokter muslim melalui modul ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk serius mempelajarinya, gitu ya. Di pemicu ini adalah awal lagi kalian ya, masih semester 2, semester 2 tahun pertama, serius melakukan integrasi itu. Ya. Tadi sudah ada upaya itu, misalnya kelompok yang tampil pertama, kemudian tampil kedua, tapi bersifat parsial masih, ya, masih parsial. Kenapa? Karena ya hanya bagian tertentu saja. Memang kalau dilihat dari kasus UAIS, apa yang tidak ideal sama UAIS? Apa yang tidak ideal? Makan terburu-buru, kemudian sambil berbicara, ya kan? Walaupun sebetulnya berbicara saat makan itu tidak dilarang, gitu ya. Sepanjang yang dibicarakan itu sesuatu yang baik, maka kan baik. Sebaliknya, makan sambil berbicara itu dilarang ketika yang dibicarakan itu buruk, maka dia akan buruk. Seperti itu. Dan tidak berlebihan, gitu. Jadi maksud saya, kalian itu harus serius itu seperti apa? Dari cara kalian menghadirkan aspek Islaman dalam konsep lab itu, walaupun tidak mendalam, ya, tetapi ada satu
keyword yang menunjukkan itu ada representasi dari sesuatu yang komprehensif itu tentang ajaran Islam mengenai adab makan khususnya ya terkait dengan pemicu ini. Ya tadi wise itu makan terburu-buru, makan sambil berbicara. Itu adalah salah satu yang dilarang dalam adab makan dan minum dalam Islam. Gitu. Maka apa sebetulnya judul besar itu? Kamu kasih kepalanya. Lalu apa yang tidak ideal pada kasus itu adalah seperti yang sudah dituliskan, khususnya kelompok yang maju kedua tadi ya. Nanti mungkin ada kuliahnya ini ya. Biasanya ada kuliahnya dari IMDb. Cuma catatan saya, sering bagian IMDb ini dianggap sekunder gitu ya. Dan langganan orangnya itu aja bagiannya yang membahas. Sambil senyum-senyum temannya gitu ya. Seolah ada ustadz-ustadz khusus setiap kelompok gitu ya. Itu tidak diharapkan. Kalian semua ini adalah calon dokter muslim. Kalian harus bisa mengambil momentum. Belajar di modul pencernaan, kalian harus menguasai perintah dan ajaran agama tentang bagaimana agar pencernaan seorang muslim dan manusia pada umumnya itu bisa sehat gitu ya. Dan harus tahu juga bahwa terkait pencernaan ini dalam Islam bukan tujuannya sekedar sehat pencernaannya gitu ya. Ada 3 hal paling tidak dalam perintah dan larangan tentang pola makan. Yang pertama untuk kesehatan pencernaan, yang kedua untuk hubungan sosial gitu ya, dan yang ketiga adalah untuk keberkahan. Jadi ada 3 hal penting dalam menjaga adab dalam makan. Azan ya, nanggung. Ada sedikit setelah azan saya sampaikan. Jika tidak kedengaran ya kita lanjutkan saja ya. Sebentar saya cuma ingin mengajak kalian yang merecall pengetahuan kalian tentang adab dan pola makan ya. Misalnya terkait untuk kesehatan pencernaan, apa saja dari Al-Quran dan Al-Hadis yang fokus pada pencernaan. Tadi kan saya sampaikan bahwa ada 3 hal yang dapat kita ambil hikmahnya dari perintah dan larangan ini. Yang pertama kesehatan pencernaan itu sendiri, yang kedua terkait hablum minan nas kita ya, dari makan itu dan minum, kemudian yang ketiga adalah keberkahan. Dan saya berharap kalian bisa mengidentifikasi itu ya, mana dalil-dalil agama yang bermuara pada kesehatan pencernaan, baik dari Al-Quran dan Hadis. Kemudian mana yang bermuara dari perintah dan larangan itu pada hubungan sosial. Ya, saya kasih contoh satu. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah tentang makan? Banyak 33 kali. Apa? Yang ke arah kesehatan pencernaan banyak ya? Ya, itu sendiri punya 33 kali rekomendasi medis ya sebenarnya ya. Tidak ada hitungan yang kuantitas. Hitungan itu sebenarnya tidak ada. Ya,
itu rekomendasi medis gitu ya. Makan sambil ngobrol tadi kan juga disinggung oleh Dr. Jo ya, akan berpotensi apa? Tersedak, ya kan? Kemudian makan berlebihan, ya kan? Makan berlebihan itu juga akan membuat apa? Kembalinya ke hadis, tidak ada bencana yang lebih jelek kecuali mengisi perut. Karena itu istilah perut itu dibagi 3, ya kan? Sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiganya adalah untuk ruang bernafas. Nah lalu kita loncat saja ke bagian yang kedua, bahwa dari aturan Rasulullah dan Al-Quran ini berimplikasi terhadap hubungan sosial. Apa itu? Di sekian banyak aturan Rasulullah SAW terkait adab dan pola makan, selain terburu-buru dan berbicara, apa yang berimplikasi terhadap hubungan sosial kita? Atau istilah lainnya hablum minannas. Apa misalnya? Yang jelas selalu itu populer, apa? Mencerca makanan. Ada nggak pihak-pihak yang tersinggung ketika kita mencerca makanan yang menurut kita tidak enak? Ya kan? Dan hal-hal lain yang terkait dengan itu. Yang ketiga, terkait keberkahan, perintah untuk mentaati apa-apa yang sudah digariskan oleh Al-Quran dan Rasulullah SAW, ya, itu adalah satu kewajiban dan mendapat penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Disitulah keberkahan itu akan kita terima ketika kita menerapkan pola-pola dan etika yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait bagaimana agar pencernaan ini tetap sehat dan makan kita bukan sekedar berorientasi pada table manner yang secara konvensional itu baik, tapi lebih dari itu. Barangkali itu saja Bu Profesor Endah, dan mudah-mudahan ini menjadi stimulus buat kalian ke depan membahas aspek keislaman harus serius, harus disampaikan juga ya, bagaimana kalian mau menjelaskan itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Afi penyegarannya ya. Saya rasa mungkin sudah cukup. Aku untuk kelompok yang kelompok 7 ya. Untuk selanjutnya nanti dengan Bu Leli ya, apa kegiatannya. Kemudian ini absen sudah ada belum? Absen mahasiswa apa hadir semua? Siapa yang hadir? Fatur Rahman ada? Fatur Rahman ada ya? Silakan. Baik, terima kasih para narasumber, Bu Afi, Bu Nurin, Bella dan Mas ya. Terima kasih untuk hadirannya. Alia, Fauzia, nggak ada ya? Hasan, Layedra, terus Sri Wahyuni. Sri Wahyuni mana Sri Wahyuni? Nggak ada ya? Sri Wahyuni sakit. Umu udah. Aditya udah. Tadi
Naswa Thailand. Siapa deh? Naswa siapa nih? Nah ini ada Naswa ada. Nggak ada. Ya sudah, silakan aktivitas Isoma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.